Kewirausahaan Pengolahan Makanan Awetan Hewani oleh Dinda Triana, kelas 10 IPS 5. Adapun beberapa bagian seperti pengertian, perencanaan usaha, sistem pengolahan, perhitungan harga, pemasaran langsung, dan juga strategi pemasaran 4P. Makanan awetan hewani adalah makanan yang dibuat dari SDA hewani yang sudah melalui proses pengolahan yang tepat dan dikemas dengan baik. Perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Jenis usaha makanan awetan dari bahan hewani sebaiknya disesuaikan dengan ketersediaan jenis SDA hewani yang ada di daerahnya masing-masing, sehingga berbasis bahan baku lokal. Hal ini menekan harga pokok produksi dari produk tersebut, karena bahan baku tidak memerlukan biaya transportasi. Pengembangan produk makanan dapat dilakukan dengan melakukan beberapa prinsip pengolahan, pengemasan yang baik, dan modifikasi. Modifikasi yang dilakukan untuk beberapa tujuan diantaranya memberikan variasi rasa dan bentuk, memperpanjang usia produk agar lebih awet, dan meningkatkan tingkat higieni produk. Modifikasi bahan dapat dilakukan untuk menghasilkan cita rasa dan aroma yang baru, atau untuk memanfaatkan bahan baku yang ada di daerah sekitar. Modifikasi tampilan dapat dilakukan dengan pembentukan makanan dan penambahan hiasan dan pengemasan. Sistem pengolahan makanan awetan hewani. Pengembangan makanan awetan dari bahan hewani terbagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Pengolahan. Teknologi pengolahan diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah suatu produk, termasuk SDA hewani yang berlimpah. Bisa dilakukan pengolahan yang tepat sehingga menghasilkan produk yang baik. Manfaat sumber daya alam hewani sangat mudah rusak, sehingga dalam pengolahannya diperlukan metode untuk mengawetkannya. Adapun beberapa prinsip pengawetan yang bisa dilakukan dalam proses pengolahan makanan, yaitu pengawetan dengan suhu tinggi. Bisa dilakukan pengeringan seperti matahari atau pengering buatan seperti oven, dan juga pengasapan. Pengawetan dengan suhu rendah bisa dilakukan dengan pendinginan atau pembekuan. Pengawetan dengan iradiasi merupakan jenis pengolahan bahan makanan yang menerapkan gelombang elektromagnetik. Pengawetan dengan bahan kimia bisa dilakukan dengan karbon dioksida, gula, asam, dan garam. 2. Pengemasan berfungsi untuk menjaga agar produk tetap higieni dan awet, mudah dikonsumsi, dan mudah didistribusikan. Kemasan primer merupakan kemasan yang secara langsung bersentuhan dengan produk. Kemasan sekunder berfungsi untuk memberikan perlindungan tambahan dari kemasan primer. Dan kemasan tersier akan sangat membantu untuk pasokan barang ke banyak toko distributor atau gudang-gudang. Kemasan untuk produk makanan mempunyai beberapa persyaratan sebelum diputuskan untuk mengemas makanan atau minuman yang akan diproduksi. Harus jadi media penanda terhadap barang yang dikemas, seperti harus dapat mempromosikan diri sendiri bila dipajang di etalase toko atau swalayan. Bahan kemasan akan lebih baik jika ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Harus melindungi isi dari pengaruh lingkungan dan didistribusikan. Selain kualitas kemasan, hal yang harus diperhatikan adalah label dari kemasan tersebut. 8 hal yang wajib ada pada label. 1. Nama produk. 2. Nama alamat produsen. 3. Nama dagang. 4. Tanggal kadaluarsa. 5. Berat bersih. 6. Komposisi. 7. Pendaftaran. Dan 8. Kode produk. Perhitungan harga makanan awetan hewani dari bahan hewani. Perhitungan biaya produksi
produk pada dasarnya sama untuk jenis apapun. Biaya yang harus dimasukkan ke dalam perhitungan penentuan harga pokok produksi yaitu biaya investasi, biaya tetap seperti listrik, air, penyusutan alat atau gedung, dan lain-lain, serta biaya tidak tetap seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Metode penetapan harga produk secara teori dapat dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu pendekatan permintaan dan penawaran, pendekatan biaya, pendekatan pasar. Pemasaran langsung awetan hewani. Pemasaran merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mencapai tujuan usaha dalam rangka mendapatkan laba yang direncanakan. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam menjalankan kegiatan pemasaran suatu produk antara lain seperti jenis produk, persaingan produk, kebutuhan pasar, dan juga tujuan pemasaran. Pemasaran secara langsung diantaranya dapat dilakukan dengan penjualan tatap muka, pemasaran surat langsung, pemasaran melalui katalog, telemarketing, TV dan media dengan tanggapan langsung lainnya, pemasaran melalui kios, dan juga bisa dilakukan dengan saluran online. Strategi pemasaran 4P. 1. Produk atau produk. 2. Price atau harga. 3. Place atau tempat. Dan 4. Promotion atau promosi. Distribusi produk makanan awetan hewani. Dalam sebuah pendistribusian barang ataupun produk lainnya, tentu saja dari tangan produsen menuju ke konsumen, pasti ada sebuah perantaranya. Perantara tersebut akan menjadi sebuah jembatan, dan saluran distribusi terdiri atas beberapa faktor yang saling terikat dan mempengaruhi, yaitu supplier, manufakturer, distribusi, dan pelanggan. Adapun jenis strategi saluran distribusi. 1. Produsen ke konsumen. 2. Pengecer, produsen dan konsumen. 3. Produsen ke pedagang besar, kemudian pengecer dan konsumen. Dan yang keempat, produsen melalui agen, pengecer, dan juga konsumen. Terima kasih sudah menonton video saya.